Nix di sini mencoba berbagi cerita dan informasi ke kalian. Mungkin kalian ada yang tahu tentang apa itu kisah aneh Liao Zai. Nah, yuk Nix jelaskan sedikit apa itu kisah aneh Liao Zai. Kisah aneh Liao Zai adalah sebuah karya sastra terkenal dari awal zaman dinasti Qing. Penulisnya adalah Pu Songling. Menuliskannya dalam bentuk kumpulan cerita-cerita pendek yang keseluruhan berjumlah 491 cerita dan ditulis selama lebih dari 30 tahun. Walaupun tidak memiliki tema tertentu, pada dasarnya cerita yang ditulis tidak jauh dari legenda, cerita rakyat yang memuat karakter hantu, siluman, iblis, dan interaksinya dengan manusia. Semua bahan ditulis dan diolah secara cermat oleh sang penulis hingga akhirnya menghasilkan hasil karya yang patut dikagumi. Pu Songling menjadikan ceritanya sebagai cerminan sosial masyarakat Tiongkok pada zaman Qing pada abad ke-17. Beberapa cerita juga merupakan suatu sindiran dan kritikan halus terhadap pemerintahan yang korup dan bobrok, seleksi pejabat yang pilih kasih, dan yang terakhir adalah pada kebebasan individu untuk menikah dengan pasangan hidup pilihannya. Dalam dunia kisah aneh Liao Zai, para makhluk halus, dewa, bahkan barang mati dapat berbicara dan berinteraksi layaknya manusia dan berubah bentuk sesuka hati. Imajinasi ini digunakan Pu Songling untuk menyalurkan pemikiran, ide, dan gaya hidup ideal yang sempurna menurutnya. Biarpun karya ini akhirnya terkenal, sang penulis Pu Songling tidak pernah merasakannya. Kumpulan cerita pendek ini diterbitkan oleh Pu Lide, cucu Pu Songling. Nah, sekarang kita coba ulik sedikit yuk isi kisah aneh Liao Zai. Selain dari 3 kategori sindiran halus Pu Songling, kisah aneh Liao Zai pun memuat cerita yang terinspirasi dari mitologi Tiongkok dan fabel. Nah, berikut adalah beberapa cerita yang pantas disimak dari kisah aneh Liao Zai. Yuk, cobain yuk dengerin. Cerita tentang pemerintahan yang korup dan bobrok serta ujian pejabat. Ini bisa kita temukan dalam judul Sang Jangkrik. Menceritakan tentang seorang pria yang menemukan seekor jangkrik unggul untuk diadu. Hidupnya menjadi begitu enak setelah menemukan jangkrik itu. Suatu hari, putranya tidak sengaja menginjak jangkrik itu. Maka sang pria marah dan mengusir putranya yang masih kecil itu. Setelah tenang, pria tersebut tersadar dan mencari anaknya. Tapi terlambat. Terlambat sudah, karena sang anak telah meninggal. Kisah ini menekankan kekuasaan dan uang itu tidak sebanding dengan keluarga. Lalu, ini ada cerita tentang hak memilih pasangan hidup. Salah satunya ada yang berjudul Yingning. Yingning bercerita tentang seorang pelajar yang pada perayaan festival Qingming melihat seorang perempuan cantik. Semenjak hari itu, ia tidak makan dan tidur dan hanya memikirkan wanita itu. Ibu sang pelajar mencari gadis itu dan menemukan bahwa wanita itu adalah putri bibinya yang tidak jadi menikah berkali-kali. Dari temannya Wu Sheng,
Ia mengetahui bahwa sang gadis tinggal di daerah pegunungan. Sang pelajar tanpa berpikir mengejar dan akhirnya menemukan gadis itu. Ibu gadis itu menjamu sang pelajar dan akhirnya disimpulkan bahwa sang gadis adalah anak dari paman pelajar itu. Pelajar tersebut membawa pulang sang gadis dan diperkenalkannya kepada ibunya. Ibunya heran karena paman pelajar itu sebenarnya mati muda dan tidak mempunyai anak. Lalu dia pun mengira bahwa gadis itu pasti adalah siluman. Tapi kemudian tidak ada hal buruk yang terjadi dan mereka hidup bahagia selamanya. Selain itu, ada juga cerita fabel dan mitologi Tiongkok. Salah satunya menceritakan mengenai Huapi. Di judul Huapi, isinya menceritakan tentang seorang pelajar yang jatuh cinta kepada seorang gadis. Setelah beberapa lama, barulah dia mengetahui bahwa gadis itu adalah sebenarnya siluman yang menggunakan kulit manusia yang ia lukis dan dipakai layaknya pakaian pada manusia. Huapi sendiri dalam bahasa Indonesia dapat diartikan per huruf sebagai kulit yang dilukis, tetapi dapat juga berarti kedok dari orang jahat jika kedua huruf disambung. Nah, itu tadi beberapa contoh cerita-cerita yang ada di Kisah Aneh Liao Jai. Kisah Aneh Liao Jai memang sudah dibukukan hingga 8 buku. Jika melihat isi bukunya, menurutku itu mirip dengan novel jenis light novel di Jepang ya, di mana memiliki banyak gambar di dalamnya. Iya, hanya sebagai penjelas adegan saja sih gambar-gambar tersebut. Jadi dalam satu lembar itu bisa ada sekitar 1-2 gambar dengan tulisan beberapa alinea saja. Buku-buku Kisah Aneh Liao Jai juga sudah ada di e-commerce loh, alias toko online. Bisa dicari tuh di lapak yang ya biasa kalian kunjungi ya, jika ingin beli loh. Oke, sekian aja dulu ya. Maaf kalau ini masih banyak kekurangan tentunya. Dari segi audio, edit gambar, atau background lagu, banyak deh, pokoknya banyak deh. Kekurangan itu pasti banyak. Iya, namanya juga masih amatir, masih pemula. Dan apalagi ini edit sendiri, belum ada tim, ya. Belum ada tim seperti holang-holang beken itu loh di YouTube tuh. Dan makasih kalau kalian bersedia dengerin aku cuap-cuap begini sampai kelar. Kalau kalian suka, mungkin next aku akan bawain lagi kisah lain atau ulasan lainnya.